Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan, kaum muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, Majelis Taklim Masjid Jami Al-Furqan, dengan tidak mengurangi takzim saya semua, alhamdulillah atas izin Allah dan inayah Allah, pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa kembali hadir dalam rangka thalabul ilmi sekaligus memakmurkan ya masjid yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita laksanakan selama ini mendapatkan ridho Allah dan terus Allah tolong kita untuk bisa terus memperibadati Allah di masjid yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Para hamba Allah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita terakhir sampai ayat 213 ya. Sekarang 214. Enggak apa-apa kita baca bersama Pak dari Al-Fatihah sampai ayat 215 ya, atau sampai 216 ya, baca aja ya, nanti kita kajiannya mungkin satu ayat aja. Dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Ulang. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Ulang. Wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Coba kita terjemahkan perkata sebelum kita kaji bersama. Am hasibtum, ataukah kalian mengira ya.
antadkhulu bahwa kalian akan masuk al jannata, apa artinya surga. Walamma dan belum ya'tikum datang pada kalian masalu perumpamaan atau yang semisal alladzina orang-orang yang khalau apa dahulu min qablikum dari sebelum kalian, massathum telah menimpa pada mereka al-ba'sa'u apa kesulitan, wad-dharra'u dan kesengsaraan, wazulzilu dan diguncangkan, hatta sehingga yaqular rasul berkatalah siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzina dan orang-orang yang amanu mereka beriman, ma'ahu bersamanya, bersama Rasul. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ala ketahuilah, inna nasrullah sesungguhnya pertolongan Allah itu qaribun dekat. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfikun apa yang yunfikun diinfakkan, apa yang mesti diinfakkan. Qul katakan hai Nabi, ma anfaqtum apa-apa yang kalian infakkan, min khairin apa artinya dari kebaikan, itu falil walidaini pertama untuk kedua orang tua, wal aqrabin yang kedua untuk kerabat dekat, wal yatama dan yang ketiga untuk anak-anak yatim, wal masakin dan yang keempat untuk orang-orang miskin, wa ibnis sabil dan yang kelima untuk ibnus sabil. Wa ma taf'alu dan apa yang kalian infakkan, min khairin apa tadi di atas dari kebaikan, fa innallaha maka sungguhnya Allah itu bihi dengannya apa saja yang diinfakkan, alimun Allah maha mengetahui. Kutiba telah ditetapkan, diwajibkan, alaikum atas kalian apa al-qital berperang, wahwa dan dia perang itu kurhun bisa jadi dibenci lakum oleh kalian, wa asa dan apa boleh jadi antakrohu apa yang atau akanlah kalian membenci syai'an sesuatu, wahwa sedangkan dia adalah khairun lebih baik lakum buat kalian, wa asa dan bisa jadi antuhibbu akanlah kalian mencintai menyukai syai'an sesuatu, wahwa sedang dia itu syarun apa buruk lakum buat kalian. Wallahu dan Allah itu ya'lamu dia maha mengetahui, wa antum sedangkan kalian la ta'lamun tidak mengetahui. Ini terjemahannya perkata kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang perlu didalami sekitar bacaan dan terjemahan silahkan ya, atau mungkin ingin mendalami tajwidnya nggak usah nunggu nanti, langsung aja ditanya ya kalau masih ada yang bingung tentang apa hukum tajwidnya, terjemahan perkataannya ya, silakan aja tanya ya, silakan. Oh iya ya, jadi alim, kalau alim itu artinya mengetahui, mengetahui. Kalau alim itu artinya apa? Pedih. Jadi kalau disebut wallahu tadi fa inallahu bi
alimun, maka sungguh Allah dengannya alim, sangat pedih. Nah, salah karena salah baca huruf. Mestinya alim, maha mengetahui. Jadi salah apa Pak? Makhraj akan menjadi salah arti. Ya kan? Amila, Pak, amila pakai hamzah itu artinya berangan-angan. Kalau amila berbuat, kan bertolak belakang 180 derajat. Berangan-angan sama berbuat kan beda banget. Berangan-angan kan ngelamun, ya kan? Tapi kalau berbuat ngelakuin, ya. Gara-gara baca amila dengan amila. Amila bukan, jadi mestinya amila bukan amila. Itu ya. Itu jadi segi apa? Makhraj, ya. Makanya kalau di kampung Pak, orang kampung di Jawa di sana, saking kalau yang benar-benar susah ngucap a, daripada dia a dibaca a, lebih baik nga. Nah, kalau paling tidak kalau dia ngomong nga, oh berarti itu maksudnya ain. Tapi kalau dia ngucapnya a, kan nggak tahu kalau dia bilang dia maksud a, taunya mah ya a. Nah, kalau a tadi ya kan artinya apa? Beda. Alim jadi alim, ya, maha mengetahui dari apa? Maha pedih, sangat pedih. Adzabun alim, azab yang sangat pedih. Nah, kebalik lagi, adzabun alim, salah lagi ya kan? Adzabun alim, ya alim, azab sangat pedih, seperti itu. Jadi dibanting setir istilahnya sama gurunya. Ini pada nggak bisa ngucap a, sudahlah bikin nga saja gitu ya. Walaupun tetap salah ya, tetap salah. Yang ngali kan biasa, ngali ngadenan itu kan, ngali ngusman. Bukan an amta tapi ngan ngamta. An ngamta. Nah itu ya. Jadi perlu makhraj memang ya, seperti itu, belajar makhraj. Tetap mau dipaksa-paksa keluarnya begitu ya, segitu aja ya udah ya. Oh itu sih ada ilmunya, namanya imalah ya kan. Itu imalah ada ilmunya ya. Itu satu qiraah boleh baca wadduha wallaili idza saji ma waddaka rabbuka wa ma qala. Itu ada ilmunya. Bacaan imalah, bukan Betawi, itu mah bacaan imalah. Gitu. Kalau yang harus dibaca imalah di Quran memang cuma satu, Bismillahi majreha. Tapi ada bacaan-bacaan yang memang qiraah sab'ah, nah, ada itu tadi ya. Itu. Tapi itu bukan kapasitas saya nggak menguasai gitu-gituan ya. Itu ahli qiraah ya, kayak Muhammad Jit'ah itu. Benar-benar Quran ini Pak, artinya mereka itu memang tahu cara bacanya menurut 8 cara membaca. Ya, seperti misalnya ada baca walam yakullahu kufuwan ahad, satu. Ada yang baca walam yakullahu kufuwan ahad. Itu kerealan itu benar juga. Ya. Baca maliki yaumiddin, benar. Maliki yaumiddin, benar. Ada juga baca malaka yaumaddin. Walaupun itu sat ya, sedikit nyeleneh, tapi ada gitu kan. Makanya kalau kita yang buat disalah-salahin, kita aja nggak tahu soalnya kan. Mereka baca pakai ilmu, kita nggak tahu ilmunya. Kita. Oh itu salah tuh. Salah. Oh salah. 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 Salah itu ya. Ayo. Ama hasibtum, ataukah kalian mengira? Hasibah Pak artinya memperkirakan, menghitung ya, asal katanya hasibah. Makanya ilmu hisab ya dari sini ya, memperkirakan, hitungan. Apakah kalian memperkirakan ya, menyangka antadkhul jannah ya, bahwa kalian akan masuk surga. Jadi ini sebenarnya pertanyaan di sini pertanyaan apa? Yang bernada menyalahkan. Kalau kita terlalu apa? Kepedean bakal masuk surga. Salah kalau ini bakal apa? Terlalu pede. Ya, salah. Karena apa? Masuk surga itu
nggak semudah yang dibayangkan ya, karena memang surga itu bukan punya nenek moyang kita ya. Kalau punya nenek moyang kita mah seperti nenek moyang kita punya rumah, kita kapan aja bisa masuk. Nenek moyang kita punya kebun, kita bisa di dalam gitu kan, bisa jual gitu ya. Nah ini nggak bisa ya. Jadi jangan kepedean ya. Jadi yang terlalu pede, nah ini nanti jadi salah. Nah, kan ada pokoknya yang penting asal punya apa gitu ya. Yang penting asal orang tuanya solih, nanti anaknya pasti masuk surga. Atau kebalikannya. Yang penting yang punya anak soleh, nanti kan didoain bakal masuk surga. Yang penting yang asal suaminya soleh, istri akan masuk surga. Atau sebaliknya. Nah, yang penting orang tuanya. Nah ternyata nggak seperti itu. Banyak kan yang orang tuanya nabi tapi anaknya masuk neraka, ya kan? Oh iya. Atau sebaliknya, ya kan? Anaknya nabi tapi orang tuanya masuk neraka juga ada, ya kan? Ibrahim, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu pede dengan pede yang salah. Tapi kalau yang benar boleh. Nah, walamma ya'tikum, dan sebelum datang pada kalian masalu, perumpamaan, semisal sesuatu yang sebanding, alladzina, pada orang-orang yang khalau min qablikum ya, lebih dulu dari sebelum kalian. Artinya masuk surga itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Karena orang-orang dulu sebelum kita itu masuk surga, mereka ditetapkan masuk surga itu, mereka dapat tiket masuk surga itu melewati melewati beberapa cobaan yang berat dan luar biasa. Nah, gambarannya masat humul ba'sa'u ya, telah menimpa pada mereka al ba'sa. Masa itu asalnya menyentuh, berarti benar-benar yang menimpa betul, mereka merasakan al ba'sa ya, yang tadi diartikan al ba'sa itu kesulitan. Ada juga para alim mengartikan apa? Kemelaratan ya, kefakiran. Nah, jadi kalau kita belum melewati kesulitan demi kesulitan, maka jangan berhayal akan masuk surga. Bukan cuman kemelaratan, bukan cuman susah pangan, tapi juga wadharra, menimpa pada mereka apa? Kesengsaraan lantaran bencana demi bencana, musibah demi musibah, entah itu lewat penyakit, lewat wabah ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian juga apa? Wazulzilu, dan mereka diguncangkan ya, karena apa? Pak, diguncangkan oleh apa? Oleh tekanan musuh, karena beratnya melawan musuh, sehingga keadaannya mereka apa tadi ya, terguncang ya, terguncang itu guncang jiwanya karena ancaman musuh. Nah ini tiga keadaan ya yang telah menimpa orang-orang terdahulu, baik itu para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin. Nah mereka semua itu dipastikan masuk surga bukan enggak mudah gitu ya, tidak mudah, tapi melewati tantangan, cobaan, ujian yang begitu berat, luar biasa. Nah, gambaran beratnya hatta yaqula rasul, sampai berkata Rasul ya, Rasulullah SAW, waladina, dan orang-orang yang amanu ma'ahu, yang mereka telah beriman bersamanya, para sahabatnya maksudnya, mata nasullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah. Ini gambaran beratnya derita yang dilakukan, yang dirasakan ya, yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Makanya pantas mereka itu mendapatkan janji untuk dimasukkan ke surga. Nah, sementara kita Pak, kita pengen masuk surga, tapi juga mintanya hidup kita Pak mulus-mulus aja, lancar-lancar aja, enak-enak aja ya. Nah, ini kan harapan kita itu berarti tadi amhasibtum tadi menyalahkan kita. Kalau kita hidupnya masih belum ada tantangan, belum ada cobaan, belum ada ujian, ya kan? Nah, kemudian kalau Pak RW tadi nanya gimana? Musuh nggak ada. Musuh itu nggak mesti harus apa?
nggak harus kelihatan, ya kan? Itu. Di sini kan intinya kan guncangan tadi ya, guncangan itu, tekanan, ya. Nah, yang membuat orang itu banyak menjadi apa? Terjatuh, bisa jatuh miskin, bisa jatuh susah, dan macam-macam ya dengan tekanan tadi. Nah, jadi ini artinya bahwa kita ini boleh berharap akan masuk surga kalau sudah memang sudah melewati apa? Cobaan demi cobaan. Nah, makanya ketika orang diuji dengan tadi Pak, kefakiran, kemelaratan atau disebutkan al-ba'sa, itu hal yang niscaya berarti buat kita. Sesuatu yang pasti ya, seperti disebut dalam ayat sebelumnya ya. Al-Baqarah 155 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dan pasti kami akan uji kalian dengan apa? Sedikit dari rasa takut dan ju'. Apa ju'? Lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kurang harta. Apalagi? Wa samarot, dan kurang buah-buahan. Wal anfus ya, dan kurang jiwa. Wa samarot, dan kurang buah-buahan. Itu al-ba'sa ya. Jadi kita akan diuji dengan lapar, bahkan jadi kelaparan, kurang harta sehingga segala kebutuhan enggak terpenuhi, kurang buah-buahan sehingga apa? Gizi nutrisi yang mestinya cukup jadi berkurang, yang mestinya kita sehat jadi tidak sehat gara-gara kurang buah-buahan. Nah, ini semua adalah cobaan-cobaan semacam ini. Kalau sekarang kita rasakan, itu bukan orang yang pertama dapat cobaan, bukan, tapi untuk orang yang sekian ya, karena ternyata itu telah menimpa kepada orang-orang yang terdahulu ya, telah menimpa pada orang-orang yang terdahulu, baik itu para nabi maupun para rasul dan para sahabatnya. Yang namanya menderita kekurangan pangan tuh sudah biasa itu ya, tapi tetap itu sedikit, kata Allah tadi ya, bisyai'in minal khauf wal ju', sedikit dari sesuatu. Nah, sedikit, kenapa dikatakan sedikit? Karena memang kalau dibandingkan dengan pahala yang Allah janjikan, itu nggak seberapa ya, pahalanya besar luar biasa kalau kita bisa sabar ya. Kalau nggak sabar ya nggak dapat pahala. Nah, sabar disebutkan dalam Quran surat apa? Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah akan dipenuhi pahala untuk orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, dengan tanpa hisab, dengan tanpa bisa dihitung, saking besarnya, banyaknya buat orang-orang yang bisa sabar ketika mendapatkan ujian. Maka pantas Pak dapat tiket masuk surga tuh ya. Jadi untuk masuk surga itu tadi perlu apa? Perlu kesabaran, karena menghadapi tadi apa? Menghadapi al-ba'sa, ad-dharra, julzilu, itu nggak mungkin selain dengan sabar ya kan. Nah, sabar itu ya, dengan sabar. Nah, ini pernah menimpa pada orang-orang yang sebelum kita. Jadi jangan dibayangin masuk surga itu semudah apa yang kita bayangkan, lantaran mungkin orang tuanya orang soleh, orang tuanya ajengan, orang tuanya kiai, otomatis kita anaknya bakal Pak masuk. Tidak seperti itu. Atau tadi ya, karena kita optimis gara-gara anak kita jadi anak yang solihat, padahal nggak ada hubungannya ya kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak solihat. Seperti itu. Masalah dunia bisa ya Ustaz ya? Kalau dunia bisa. Dunia masalah dunia. Menteri anak mah, bapaknya menteri anaknya kaya bisa. Kalau slogan orang Jawa bilang swarga nunut neraka katut. Nah, bisa. Kalau suaminya jadi pejabat, misalnya jadi apa? Jadi camat ya, otomatis istrinya Bu Camat ya, ngikut kepanggil, kecatut namanya gitu ya. Suaminya lurah ya, istrinya jadi Bu Lurah, kecatut namanya. Atau tadi anak-anaknya juga otomatis kecepretan dapat kekayaannya. Nah, tapi kalau urusan surga tidak otomatis ya. Urusan surga tidak seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi cobaan yang kita alami hari ini bukan sebagai orang yang pertama, dan kalau kita memang berharap surga berarti kita harus menerima ya. Kalau kita memang berharap surga berarti kita harus menerima cobaan demi cobaan.
Jadi kan ini setengahnya betul-betul Allah itu ya menyalahkan semua kita yang selama ini terlalu pede untuk masuk surga, padahal kita hidupnya pengennya tadi ya lancar-lancar aja, mulus-mulus aja, enak-enak aja, hidup tanpa cobaan. Padahal Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini termasuk tadi mengangkat Quran surat apa? Al-Ankabut ya, ayat 2 dan 3. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan menyatakan kami beriman sebelum mereka akhirnya tidak diuji. Jadi kalau kita merasa dalam dada kita ini ada iman, maka selama itu pula kita akan diuji. Jadi ujian buat kita itu satu kepastian, hal yang niscaya, ya, satu hal niscaya. Nah, tinggal kita menyikapinya harus apa? Tepat, yaitu dengan apa? Dengan sabar. Ya, sabar. Kalau sabar nanti bakal ketemu jalannya. Nah, termasuk ditafsirkan dengan Quran surat Insyirah, surat An-Nasr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini di Ibnu Katsir seperti itu. Maka sungguhnya berserta apa? Kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan sungguh beserta kesulitan pasti bakal ada kemudahan. Jadi memang tidak ada kesulitan yang abadi, juga tidak ada kemudahan yang abadi. Nah, kalau hari ini kita sedang diuji dengan apa? Al-ba'sa, dengan kemelaratan, kesulitan pangan, pasti itu akan berakhir. Nanti akan berakhir dan akan diganti dengan apa? Ya, dengan kemakmuran, ya kan? Dengan kemakmuran. Yang penting asal sabar. Ya, sabar. Yang penting asal sabar. Kalau Ustaz, ujian kita itu bukan termasuk yang 3 ini, ba'sa, dharra, wajul, jilu juga, ya termasuk kemampuan. Ya, tadi termasuk ya. Betul. Karena tadi kan berserta kesulitan akan ada kemudahan. Nah, ketika kita diuji dengan kesulitan, ujian kesulitan akan berakhir. Diganti dengan kemudahan. Tadi ya, kemiskinan dengan kekayaan. Tapi jangan dikira kekayaan itu bukan ujian. Juga ujian juga ya, disebutkan dalam Quran surat lain Al-Anbiya ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan tiap-tiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kami akan uji kalian baik dengan keburukan maupun dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai apa? Cobaan. Jadi Pak, apapun keadaan kita ya, mau sulit maupun mudah, mau kaya maupun apa miskin, dua-duanya sama-sama cobaan. Kenapa? Karena kita punya iman. Jadi kalau bukan iman Pak, kalau kita nggak punya iman, ketika dikasih kekayaan itu merupakan apa? Istidraj. Ketika dikasih apa? Kemiskinan itu menjadi siksaan, atau dua-duanya siksaan. Itu kalau orang kafir Pak, dua-duanya siksaan. Dalam Quran surat apa? Surat At-Taubah ayat 55 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tasaqqa anfusahum kafirun. Jangan kamu terkagum-kagum, silau dengan keberhasilan orang kafir dalam masalah harta dan anak, karena Allah hendak mengazab mereka di dunia lewat harta dan anaknya. Jadi harta anak yang kita lihat Pak, mereka tuh sukses, anaknya istilahnya kalau kata orang sekarang jadi orang semua gitu ya, jadi orang itu yang ngomongnya Pak. Sukses. Semua usahanya meledak ya, sukses semua ya kan, jabatannya melambung ya kan, namanya tersanjung ya kan. Nah, tapi ternyata apa? Allah hendak mengazab mereka di dunia lewat harta dan anaknya. Jadi harta anak buat orang kafir itu apa? Azab. Yang kita ngelihat sukses itu, yang kita ngelihat mereka itu seolah-olah Bapak happy, bersenang-senang, ternyata cuman kita nggak bisa membelah dadanya aja. Kalau kita bisa menyingkap dadanya, ternyata itu sebenarnya hatinya kusut, sengsara, susah. Iya. Apa Pak? Orang kaya kok susah? Oh, mungkin lebih susah pada orang miskin.
ya, mempertahankan hartanya biar nggak berkurang, juga siksaan. Menambah hartanya biar selalu bertambah, juga siksaan. Apalagi Pak? Menjaga agar jangan kesaingan dengan temennya, juga siksaan, ya kan? Termasuk juga jabatannya. Dipikir mempertahankan jabatan emang gampang, Pak RW. Mempertahankan jabatan itu, ya kan? Apalagi jabatannya semakin tinggi itu Pak, itu yang goyang semakin banyak. Nah, kalau goyang makin banyak, makin goyang-goyang Pak. Oh iya kan, oh iya. Jangan pikir gampang itu. Jadi tersiksa mempertahankan jabatan seperti yang tersiksanya ketika dia mau meraihnya. Betul nggak Pak? Iya. Jadi tersiksa, cuman kita nggak tahu, ya kan? Nah, belum tadi ya, dari sisi kesehatan, dilarang makan ini, makan itu. Nah kan banyak Pak, orang punya duitnya banyak, tapi makan udang aja nggak boleh, gara-gara punya kolesterol. Duitnya banyak, makan sate kambing nggak boleh, gara-gara punya darah tinggi. Punya duit banyak, mau minum susu nggak boleh, gara-gara punya gula. Terus yang dimakan diminum apaan? Bayam. Oh iya. Apa yang dimakan diminum, ya kan? Berarti sengsara saja. Oh iya. Semua dibatasi. Jadi kalau mereka bilang apa tadi, surga, dunia itu surganya mereka, terus apa lagi? Itu kan kata Nabi itu mah, kata Nabi. Tapi kata mereka kan surga itu dunia gitu kan. Ternyata juga bukan surga juga gitu kan. Jadi buat kita apapun kondisinya adalah sama-sama cobaan, baik lapang maupun sempitnya. Artinya kalau sakit itu cobaan, sama sehat pun sama-sama cobaan juga. Nah, kenapa? Karena kita punya iman tadi ya. Jadi selagi kita masih ada iman, maka selama itu pula kita akan diuji, dicoba oleh Allah. Bisakah kita ini sabar menghadapi setiap kesulitan, ya, setiap apa? Ada kesulitan, ada bencana, ada guncangan, atau bisakah kita sabar kita menghadapi segala macam bentuk kelapangan itu. Jadi yang penting adalah kita ini bisa Pak mensikapi dengan tepat ya terhadap dua model ujian tadi. Ketika diuji dengan kesulitan, kita harus bisa sabar. Diuji dengan apa? Kemudahan, bisa bersyukur. Ini yang terpenting ya, yang terpenting. Nah, kemudian sedikit saya sampaikan tentang asbabul nuzul ayat ini Pak, ini terkait dengan perang Ahzab sebenarnya. Jadi pada waktu itu Nabi itu memang ya ketika hijrah ke Madinah ya pernah terancam dengan keadaan yang sangat luar biasa. Jadi orang-orang kafir Mekah itu menggalang pasukan ya, menggalang pasukan bukan dari intern orang-orang Mekah saja, tapi juga mencari bantuan ke tempat-tempat lain, termasuk ada orang-orang dari Madinah ya, bangsa Yahudi yang ada dalam benteng Khaybar itu. Jadi Ahzab itu bahasa kitanya sekutu ya, itu Ahzab itu jamak Hizbun itu golongan, Ahzab itu golongan-golongan. Nah itu mengancam kaum muslimin, mereka dalam jumlah yang besar. Nah, sempat juga sampai sahabat Umar nanya, ya Rasulullah kenapa engkau nggak berdoa saja gitu ya, supaya kita itu apa bebas dari apa ancaman dan tekanan yang sangat dahsyat ini. Tapi Rasul menjawab apa? Tidaklah kalian tahu bahwa umat-umat yang terdahulu ketika menghadapi cobaan dalam dakwahnya itu ada yang dibelah kepalanya sehingga sampai ke kaki gitu bahasanya, ada yang disisir tubuhnya dengan sisir besi sehingga misah antara daging dengan tulangnya. Kalian ini tergesa-gesa kata Nabi. Demi Allah saya akan tetap berdakwah, nggak akan berhenti sampai nanti orang berjalan dari Son'a ke Hadraul Maut. Jadi Son'a itu satu tempat kota sekarang di mana Pak? Yaman. Hadraul Maut juga Yaman juga ya. Nah, Yaman juga. Hadraul Maut itu tempatnya para habib itu ya. Yaman apa? Yaman Utara ya. Kalau Son'a Yaman Selatan. Sampai nanti orang berjalan dari Son'a ke Hadraul Maut dalam keadaan aman, tidak takut pada siapapun. Maksudnya nggak takut sama musuh, karena sudah nggak ada musuh lagi. Mereka hanya takut kepada Allah. Kecuali mereka juga takut kalaupun dengan harta atau jiwanya karena akan serangan serigala, bukan takut dengan ancaman musuh lagi. Nah, tapi kalian ini sungguh tergesa-gesa kata Nabi. Nah, kita maunya apa? Langsung apa Pak?
langsung enak gitu ya. Padahal enak itu lewat perjuangan. Maka Nabi bersumpah, aku tekan berjuang berdakwah. Jadi memang yang namanya orang berjuang itu ya rentan dengan apa? Ya dengan kesulitan. Juga pasti harus ada pengorbanan. Tadi Nabi gambarkan sampai ada yang dibelah kepalanya sampai ke kaki. Bukan dibelah, hanya digergaji ya. Digergaji kepalanya sampai belah tubuhnya. Dari kepala sampai ke kaki. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai misah antara tulang dan dagingnya. Itulah resiko dakwah. Dan pada zaman Nabi sudah terjadi seperti itu. Ya, keluarga siapa? Ammar bin Yasir, ya. Jadi orang tuanya Yasir dan ibunya itu ditusuk Pak duburnya dengan besi panas sampai tembus. Itulah apa konsekuensi risiko dakwah. Nah, jadi sabar di sini, sabar. Nah, jadi mendapatkan cobaan seperti tiga hal tadi, baik kemelaratan, ya, kemudian apa tadi ad-dharra Pak? Al-ba'sa kan artinya kemelaratan atau kesengsaraan, ya kan, kurang pangan dan sebagainya. Wad-dharra termasuk apa? Macam-macam petaka, baik bencana, entah lewat gempa bumi, gunung meletus, wabah, penyakit seperti hari ini kita Pak ini. Jadi sebenarnya Allah turunkan wabah ini bukan sesuatu yang buruk amat sebenarnya. Sekali lagi kita masih bisa mensikapi dengan sabar. Toh kalaupun kita mati di sini kan syahid. Tapi bukan berarti juga kita mengabaikan ikhtiar. Maka kata Nabi, ketika ada satu daerah yang kena wabah, kita yang di luar daerah itu nggak boleh masuk. Yang sudah di dalam nggak boleh keluar. Ya kan, boleh keluar. Nah, ikhtiar gitu kan, ikhtiar. Nah, ikhtiar. Kenapa? Karena kalau yang di luar mau masuk, dia akan bisa terjangkiti. Kalau yang di dalam dia keluar, bisa menularkan akan orang lain. Itulah yang istilah sekarang Bapak PSBB. Nah, itu sekarang itu jaga ya, lockdown, jaga jarak, segala macam. Nah, seperti itu memang Islami. Seperti itu. Itulah yang harus dimaksimalkan. Ya, kayak masker. Berarti ini ajaran Islam kan? Ajaran Islam. Nah, itu. Jadi Nabi sudah membuat lockdown seperti itu. Dan ternyata yang lockdownnya maksimal bukan kita, Pak RW. Loh iya, yang orang luar itu kan, Italia, mana lagi? Ya, Singapura, karena dia lockdownnya maksimal berhasil. Nah kita ini nggak maksimal, ya kan? Ya tadi khawatir kalau takut pada nggak makan segala macam. Nah itu. Jadi pemerintahnya kan nggak jamin Ustaz. Ya nggak, ya tadi nggak maksimal, pemerintahnya nggak maksimal saya bilang. Maksimal itu berarti kita di lockdown harus disuplai, Pak RW. Loh iya. Disuplai makan minum semua, itu baru maksimal namanya. Seperti Malaysia kan maksimal, lockdown udah di rumah dihantarin makanan minuman, ya kan Pak, dihantarin. Nah saya dapatnya dari sini Pak, sampai RT. Saya dapat dari sini nih. Pak RT waktu mana Pak RT ngasih saya itu sekerdus. Di tempat sama nggak ada Pak, nggak ada gitu-gitu, nggak ada masa. Sama nggak ada. Gitu kan. Kalau mau disuplai makan, yang ada jadi korupsi. Nah itu. Jadi sebenarnya itu udah Islami, ya. Udah kita cuma tadi kurang maksimal. Jadi ikhtiar dimaksimalkan, ya. Kemudian tawakal harus penuh pada Allah, jangan tawakal kepada ikhtiar. Nah, sudah ikhtiar yang nggak maksimal, tawakal sama ikhtiar lagi. Nah, seolah apa Pak? Ini sudah tepat akan sukses, ternyata ya tadi kita nggak boleh juga bertawakal kepada ikhtiar. Tawakal pada Allah saja. Nah, tadi ya. Dan karena wabah ini entah berupa virus, entah berupa bakteri, apapun itu adalah memang itu pasukan Allah, nggak akan nyasar kemana-mana kecuali orang yang memang sudah disasar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang disasar aja Pak RW, kalau disasar nggak kena. Loh, seperti kenapa? Loh iya kan, mesti pengawalannya dulu kan, kok malah yang dikawal kena. Nah seperti itu. Jadi memang nggak akan nyasar ya. Tapi tadi ya ikhtiar dimaksimalkan. Nah gambaran sampai beratnya cobaan sampai Rasul pun dan orang beriman mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ini kan luar biasa. Kita mungkin belum kayak gitu kan Pak? Belum. Tapi Nabi waktu itu Pak ketika diembargo, bahasa embargo kan bahasa sekarang.
Kalau dulu bahasanya Bapak diboikot, ya, diboikot. Di lembah, Pak, diputus hubungan dagang, jual beli, boro-boro mau dikasih utangan gitu ya. Ya. Itu sampai kehabisan pangan ya. Karena kehabisan pangan yang dimakan sampai daun-daun yang berduri. Kebayang, daun berarti lidahnya pada keluar darah. Sampai sempat merebus apa? Kulit-kulit sepatu direbus lagi. Saking sulitnya. Betul. Ya kan? Iya. Jadi kikil, kalau kikil bukan dari sepatu ya gitu. Jadi kulit sepatu direbus lagi. Ya, itu bukan waktunya sebentar, Pak. 3 tahun ya, 3 tahun itu pun tadi ya sudah. Karena apa? Ada makar Allah ya. Allah punya makar, dan perjanjian itu ternyata memang ditempel di mana? Di dinding Ka'bah. Nah, perjanjian itu apa? Habis dimakan sama tadi pasukan Allah, Pak. Berupa rayap, rontok. Nah, itu. Akhirnya perjanjian itu artinya dianggap apa? Sudah batal, baru embargo tadi boikot selesai. 3 tahun semua Bani Hasyim. Jadi kata Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahui Bapak, pertolongan itu dekat. Nah, ini yang kita nggak tahu, Pak. Kita nggak tahu. Dekatnya sedekat apa? Padahal mungkin benar dekatnya benar dekat, mungkin hanya dijarakin dengan apa? Tabir yang setipis kulit bawang. Tapi karena kita nggak tahu, akhirnya ya Pak, maaf, di tempat saya ngisi taklim di Ciledug, Nurul Iman, masjid besar juga. Marbot itu kan ada 3. Ini ketua marbotnya, Pak. Gantung diri di bawah menara. Masya Allah, baru kemarin ini. Gantung diri di bawah menara. Masya Allah. Ya, sakit ya, sakit mungkin. Dia tinggal di situ, usia ada 62 tahun, Pak. Dia sebenarnya kerja juga nggak seberapa berat, soalnya ada marbot yang 2, ya kan, yang ngepel, yang nyapu, bagian luar sendiri, dalam sendiri. Dia mah istilahnya walaupun marbot yang ngebosin aja, mungkin tuh sapu, tupel gitu doang kan, udah tua kan, tapi punya sakit, ya apa, prostat, kurang sabar gitu ya. Nah itu, Masya Allah, gantung diri jam 9 pagi. Nah, itu, ini kan ya artinya apa? Sabarnya mungkin tinggal sabar ya sedikit lagi ya. 62 tahun berapa lama sih? Mau mati berapa lama? Loh iya kan? Loh iya, 62 tahun kan? Oh iya kan? Nggak lama lagi lah kalau udah segitu mah, 60-an mah gitu kan. 60-an kan. Nah, tadi dia mendulin apa? Takdir Allah gitu. Ya tadi kurang sabar tadi. Padahal kata Allah, ala inna nasrul qarib. Kemarin pagi pas saya ngisi taklim, pagi subuh saya ngisinya kuliah subuh, badah subuh, kajian kitab Riyadhus Shalihin. Nah, saya bilang ini ngaji kita terusin dari udah berapa bab? Dari bab pertama, bab apa? Bab ikhlas, bab tobat, bab sabar, bab takwa, bab istiqomah, udah lalui semua. Tapi nggak ada bekasnya, saya pikir nggak ada yang nempel-nempel. Ini kan bab sabar aja bukan sekali 2 kali pertemuan, bisa 5 kali pertemuan itu, Pak. Bisa lebih bab sabar aja di kitab Riyadhus Shalihin itu. Tapi nah, Ustaz, maaf, kalau ini sangat ini ya, saya kaget itu yang tadi tuh. Iya. Nah, untuk saya juga kaget, langsung gemeteran waktu itu. untuk menanggulangi hal seperti itu, kita apakah ada zikir atau berdoa atau apa gitu ya, untuk backup supaya kita nggak kayak seperti itu gitu. Iya, kan doa dari Allah sudah ada. Robbana afrik alaina sobro wasabit akdamana wangsuna al qomil kafirin, itu doanya. Robbana afrik alaina sobro wasabit akdamana fangsona al qomil kafirin. Ya Allah, anugerahkan pada kami apa? Kesabaran. Wasabit akdamana, kuatkan apa? Pijakan-pijakan kami, jadi supaya kita nggak goyah, supaya tetap istiqomah. Dan tolonglah kami untuk bisa memenangkan orang kafir. Itu doa. Nah, kemudian ada doa lain, Rabbana tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Dan banyaklah doa-doa itu. Atau mungkin ya kalau kita nggak ngerti redaksi bahasa Qur'annya, ya bisa dengan bahasa kita. Itu. Jadi ini penting ya. Nah, tuh. Jadi ini ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah Bapak, pertama itu Allah dekat. Ternyata mudah, Pak. Hanya dengan apa tadi? Dengan rayap doang. Ya kan? Dengan rayap kan itu. Rontok perjanjian tadi kan. Allah kan bisa mengirimkan pasukan dengan berupa apa saja. Dengan rayap bisa, dengan burung bisa, Pak. Itu burung ababil yang dibawa apa? Batu kecil, buatnya segede ketumbar loh, Pak.
Gede ketumbar itu emang segede apa? Oh, burung aja kecil, gede ketumbar. Tapi itu yang namanya kulit punggung gajah bisa pada tembus ya karena panas, ya kan? Gampang. Nah, Abraha siapa? Namrud kayak apa? Gagahnya ya dengan tungau. Dia juga jadi bisa dengan binatang yang kecil apapun, termasuk virus, termasuk juga apa? Yang sekarang ini dengan apa? Sekarang ini virus ya. Nah, virus itu kan jadi mudah. Yang penting sabarnya yang tadi, sabar. Ala inna nasrul qarib. Jadi yang kita pinta ya pertolongan. Dan masalah adalah apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan pertolongan Allah? Belum pantas kalau kita belum ada sabar. Sabar dulu baru ada pertolongan Allah gitu ya. Jadi seperti ini akidahnya. Jadi selalu aja Pak, selalu kita akan mengatakan pertolongan itu dekat. Diuji dengan apapun, mau diuji dengan sakit, dengan lapar, dengan kurang buah, paceklik Pak, apa saja, brang-breng di rumah tangga kita. Kan ada ya Pak ujian di rumah tangga yang itu pasti ada jalan keluar. Kan dekat aja pertolongan Allah. Itu aja yang kita harus apa? Harus optimis, harus husnudzon pada Allah bahwa pertolongan itu udah dekat. Yang penting sabar. Itu ya, yang penting sabar. Ini aja para bapak sekalian ya terkait dengan apa? Surat apa? Al-Baqarah ya 214. Silakan kalau ditanyakan. Banyak baru satu ya. Oh, Pak. Ada enggak? Belum masuk Isya. Udah masuk Isya ya. Baik, kalau ada yang bertanyakan silakan nanti di pertemuan akan datang ya, nggak apa-apa. Nanti sambil kita melanjutkan ayat berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.